Silahkan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini. Karena nggak sedikit orang yang Allah kasih sakit sehingga dia tidak bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Alhamdulillah Allah kasih kita kesehatan. Dan begitu juga kita kembali lagi memuji Allah atas hidayah yang Allah kasih. Karena namanya sehat juga nggak cukup. Ada orang yang sehat tapi Allah nggak kasih hidayah, nggak juga sampai ke majelis ilmu. Alhamdulillah Allah bukan cuma kasih kita sehat, Allah juga kasih kita hidayah. Dan begitu juga salam beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangannya, pengorbanannya, sehingga kita bisa menikmati kebaikan dari apa yang pernah beliau sampaikan, yaitu dari apa yang pernah Allah wahyukan kepadanya, sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa sama-sama mengkaji atas apa yang pernah Allah turunkan melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, dan kita sama-sama mendengarkan apa yang telah diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ayat ke-261, yaitu di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang yunfiku yang menginfakkan amwalahum, hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti perumpamaan yaitu apa? Benih ambatat sab'a sanabil, yang ditanam dan menumbuhkan sab'a sanabil, yaitu 7 tangkai, fi kulli sumbulah, yang dari tiap tangkai tadi mi'ata habbah, melahirkan 100 benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah yudha'ifu liman yasha, melipat gandakan liman yasha kepada orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah karunia Allah wasi'un alim, luas, dan Allah alimun maha mengetahui. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, di pembahasan sebelumnya sudah sama-sama kita bahas, yaitu terkait pembahasan tentang bagaimana, atau pertanyaan seorang laki-laki yang bertanya tentang bagaimana Allah menghidupkan kota yang mati, ya kan? Lantas apa hubungannya? Tahu-tahu kok kita ngebahas terkait pembahasan infak, ya kan gitu. Kalau kita mau teliti lebih jauh, Pak, ini memiliki hubungan yang sangat erat. Sangat erat, karena membangun sebuah kota mati itu kan perlu namanya orang. Nah, yang namanya orang ini ketika ingin membangun sebuah kota sehingga menjadi hidup, maka perlu yang namanya saling tolong menolong dan saling bantu membantu. Dan pada kesempatan ini kita membahas terkait masalah itu, yaitu tentang bagaimana cara kita membangkitkan perekonomian, membangkitkan istilahnya sebuah daerah, yaitu dengan cara berbagi. Dan di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir Syahrul Farawi, beliau mengatakan innallaha yunsibul mal lil basaril mutaharrikin, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat bahwa yang namanya harta itu yaitu apa? Diperoleh daripada pergerakan manusia.
li'annahum akhadhu hadhil amwal biharakatihim. Karena apa? Karena manusia mengambil harta tadi dengan pergerakannya, maksudnya bekerja gitu. Walaupun di ayat lain wa fi mawdhi'in akhar, walaupun di ayat lain Allah Subhanahu wa taala bilang wa atahullahu minal mal Allahu alladzi atakum, dan datangkan kepada mereka, berikan kepada mereka minal mal, daripada harta Allah, minal malillah, daripada harta Allah itu alladzina atakum, yang didatangkan kepada kamu. Nah, kembali melanjutkan, saya selalu bilang innal mala kulluhu malullah, sesungguhnya harta, semua harta yang ada di dunia ini adalah harta Allah. Waqad akhadhal insana biharakat, lalu kemudian manusia mengambil harta tadi dengan pergerakan. Jadi apa? Semua harta milik Allah, lalu manusia mengambil dengan apa? Dengan cara kerja, berdagang, kan begitu. Itu namanya pergerakan. Fahtarimullah, dan Allah itu Pak menghormati pergerakan yang kita lakukan tadi, ya kan? Artinya apa? Allah menghargai bahwa duit yang lo hasilkan dari kerja adalah duit lo. Harta yang lo hasilkan dari hasil selainnya berdagang itu adalah harta lo. Allah nggak klaim itu harta Allah, itu punya Allah. Tetap walaupun seluruh harta adalah harta Allah, tapi ketika kita telah mencari rezeki dengan cara berdagang, dengan cara bekerja, maka Allah menghargai atau menghormati kita dengan cara apa? Menganggap bahwa harta yang kita miliki adalah harta kita. Sehingga itulah kenapa Pak, di ayat yang sebelumnya boleh kita bahas kan gitu. Allah Subhanahu wa taala juga bilang, man dalladzi yuqridullahu qardan hasanah. Kalau kata Allah kan gitu. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, kan gitu, fayudha'ifu lahu, maka Allah akan melipat gandakan bagi mereka. Artinya kenapa Pak Allah bahasanya minjem? Kan begitu. Padahal kan rezeki Allah. Harta yang kita punya adalah harta dari Allah. Tapi kenapa Allah tetap pakai istilah orang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan apa? Pinjam dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ketika dibalikin. Kenapa? Karena Allah Pak menghargai kita udah usaha, iya dihargai, itu adalah harta kita, maka Allah bahasanya minjem. Ibarat begini Pak, ibarat saya punya anak, ini anak saya kasih celengan, ya kan? Terus sudah dikasih celengan, bukan cuma dikasih celengan, saya kasih duit, nenek celengan di duit, nitong celengan duit dari bapak, dicelengin tiap hari, duitnya juga kita kasih, boleh kita kasih tiap hari, sampai satu saat kita butuh, ya kan, kita butuh duit, maka tetap kita membahasakan diri, ya kan, ke anak itu, neng, tong, bapak ini lagi butuh duit, bapak minjem apa itu yang ada di celengan, kan begitu. Sebagai orang tua yang berada, kenapa? Karena menghargai anak itu untuk menjaga duit yang kita kasih, nyelengin duit yang kita kasih, kan itu bentuk menghargai kita sebagai orang tua. Nggak mungkin kita sebagai orang tua minta sini yang itu di bapak minta, bapak perlu. Gak sedihnya bukan main ya kan, anak kalau begitu. Tetap kita sebagai orang tua, sebagai bentuk penghargaan terhadap anak, kita bahasakannya yang bapak minjem duit dulu ya, bapak lagi ada perlu nih. Nah begitu juga Allah Pak kepada kita. Walaupun rezeki yang kita terima, yang kita dapat adalah jelas itu rezeki dari Allah, tapi karena itu diperoleh dari hasil kerja keras kita, Allah hargai itu. Itu dalam masalah rezeki. Dalam masalah zakat tadi apa? Zakat itu Pak, kalau misalnya kita nemuin barang temuan, ya misalnya Bapak di jalan nemu emas, maka Bapak mesti zakatnya 20%, gede kan, itu lumayan. Artinya apa? Wajarlah kalau zakatnya kalau minta gede. Kenapa? Karena namanya barang temuan, nggak ada kerja keras, wajar. Nah terus zakat pertanian, zakat pertanian itu 20% Pak. Kenapa? Semakin kecil. Kenapa? Karena di situ mulai ada kerja keras kita, walaupun nggak tiap hari, misalkan kerja keras, tetap sebagai bentuk penghargaan Allah. Allah minta zakatnya dikit dah, 10%, nggak lebih banyak daripada zakat barang temuan. Kenapa? Allah menghargai kerja keras kita. Tapi ketika kita kerja, kita jadi karyawan yang kerjanya tiap hari, ya kan, dagang yang dagangnya tiap hari, maka Allah minta daripada kerja keras kita yang tiap hari itu, yaitu yang kita kenal dengan zakat penghasilan, itu nggak banyak Pak, 2,5%. Kenapa Pak?
Karena Allah ini menghargai buat kita bekerja keras, dan Allah nggak minta banyak-banyak, 2,5% aja. Karena Allah, salah satu bentuk bahwa Allah menghargai kerja keras kita apa itu dengan minta nggak banyak. Jadi apa? Yang namanya harta yang kita miliki itu tetap harta kita. Maka Allah menghargai, memuliakan kita. Itu dengan apa? Dengan terkadang Allah bahasanya meminjam daripada harta kita. Dan di ayat ini Pak, Allah Subhanahu wa taala menurut Sa'rawi, idzan faqulul haqq matalil ladzina yunfiqun. Jadi Pak, menurut Sa'rawi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan masalul ladzina yunfiqun yang selanjutnya, atau Pak, perumpamaan orang yang menginfakkan di jalan Allah, itu tujuannya apa? Huwa qanunun, ini merupakan ketentuan yuridu bihi an yuharibus sah. Ini merupakan ketentuan Allah atau aturan agama, yaitu bagaimana Allah pengen memerangi kekikiran yang ada di dalam diri kita. Karena kita ini sejatinya kebanyakan dari kita, hampir mungkin semua kita ini adalah orang yang kikir. Maka Allah mengatakan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti perumpamaan seperti petani Pak, yang menanam satu benih, ya kan, yang menanam satu benih, yang dimana ketika benih itu ditanam muncullah istilahnya seperti 7 tangkai, yang dari tangkai tadi melahirkan apa? Tiap tangkai tadi 100. Ya berapa tuh dikali 100? Kan gitu, udah ketahuan banyaknya. Itu perumpamaan. Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya Pak, kita sebagai petani, pernah nggak kita petani merasa rugi ketika dia menanam benih satu? Kenapa Pak petani itu nggak pernah merasa rugi ketika dia mengeluarkan benihnya yang ada di gudang, yang ada di rumah, atau dia takut kurang? Nggak pernah. Kenapa? Karena ketika dia menanam benih, dia sadar bahwa tanah akan memberikan lebih dari apa yang dia udah kasih. Ya kan begitu Pak. Makanya petani nggak pernah rugi ketika dia menanam benih dari tiap jengkal tanah yang dia punya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa benih yang dia tanam akan memberikan lebih dari apa yang dia udah tanam. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, kalau misalnya, ya kan, kita sama tanah aja bisa percaya, ya kan, masa kepada Allah kita nggak percaya? Sedangkan apa? Sedangkan tanah adalah ciptaan Allah, ya kan? Caranya gimana? Yakinin bahwa setiap yang kita tanam itu nggak akan pernah menjadikan kita rugi, nggak akan pernah menjadikan kita buntung, pasti akan Allah balas. Kenapa? Buktinya kepada tanah aja kita percaya, masa kepada Allah nggak percaya? Sehingga itulah kenapa petani nggak pernah merasa rugi, bahkan yang didapatkan petani adalah untung dan untung. Terus singkong yang paling simpel ya, singkong misalnya kita tanam, cara nanamnya bagaimana? Tinggal dipasang batang-batangnya, ditanamin lagi, tumbuh berapa kali lipat cuma didapatkan dari singkong yang kita tanam. Apa petani merasa rugi? Kagak. Kenapa? Berangkat daripada keyakinan petani terhadap tanah tadi. Yang jadi pertanyaan, seberapa besar keyakinan kita terhadap Allah? Adakah nggak lebih besar daripada keyakinan kita terhadap tanah? Itu yang jadi pertanyaan kita. Gitu. Nah, kalau misalnya Pak, keyakinan kita terhadap Allah hanya nggak lebih, maka apa? Inilah merupakan tolak ukur daripada keimanan kita. Makanya yang perlu disadari Pak, ada satu kisah, yang mana kisah ini datang daripada anak Rasulullah sendiri, yaitu Fatimah. Jadi satu saat Pak, Fatimah ini dalam keadaan susah, dia dapat rezeki itu 6 dirham, ya kan, dari salah seorang sahabat Salman Al-Farisi, yang mana 6 dirham ini adalah sisa rezeki yang memang pengen diberikan buat apa? Buat makan anak-anak yang lagi kelaparan, ya kan? Akhirnya apa? Duit 6 dirham ini dibelanjain lah sama suaminya, Sayyidina Ali, ya kan? Ketika dalam perjalanan mau membeli kebutuhan makan keluarga, ternyata apa? Ternyata ada orang yang lebih butuh, dimintalah duit itu, dikasih. Akhirnya apa? Ali kembali ke rumah dengan gak bawa apa-apa, ya kan? Kalau misalnya perempuan yang imannya biasa aja, bisa berotak sama suaminya, abang
gimana sih? Duit kita tinggal segitu-gitu, anak kita nggak makan. Ya enggak, kalaupun mau abang lebih pentingin mah anak bang, jangan orang. Kan begitu, kalau perempuan ya sekedar imannya biasa-biasa aja, pasti ngomong kayak gitu. Ada juga bang pentingin anak bini, jangan malah sisa ketemu duit tinggal segitu-gitunya dikasih ke orang. Kalau orangnya imannya biasa-biasa aja. Tapi berbeda Pak, Sayyidah Fatimah adalah orang yang memiliki ketinggian iman. Kalau orang budi pekerti yang dilakukan suaminya apa? Disetujui dan dia apa? Diaminkan. Alhamdulillah baik memang kalau memang begitu. Kan begitu. Akhirnya apa? Ya udah, abang mau pergi ke Rasulullah, kan begitu, menghadap Rasulullah. Nah di tengah perjalanan Pak, di tengah perjalanan dia ketemu salah seorang Baduy yang menawarkan kepada dia onta. Ditawarkan dia, Sayyidina Ali ini gue punya onta nih, bayarin dong onta gue. Kalau kata Sayyidina Ali, aduh mau bayarin gimana, gue gak punya duit. Ya udah deh, gampang bayarnya tempo dah, 100 dirham, nggak apa-apa bayarnya besok. Cuman nih harga onta gue harga 100 dirham bagaimana? Ya udah deal deh, gue terima. Akhirnya apa? Tuh orang jual onta kepada Sayyidina Ali dengan tempo harga 100 dirham, artinya bayarnya antar-antaran. Nah, ketika itu onta dibawa, ketemulah sama orang Badui lain, ditanya, Sayyidina Ali itu ente jual onta? Iya, jual berapa? 300. Oh boleh dah nih, gue bayar kontan. Dibayar itu kontan 300, ya kan? Akhirnya dia bawa pulang lah ke istrinya ke hasilnya, diceritain begini. Akhirnya apa? Dia kembali lagi menghadap Rasulullah. Ketika udah menghadap Rasulullah udah senyum aja, ya kan? Rasulullah langsung nanya, ini mau lu yang cerita apa gue yang cerita? Ya Rasulullah, kenapa? Rasulullah bahasanya gitu, udah tahu kejadian. Ya udahlah, Rasulullah silakan engkau aja Rasulullah yang cerita. Ya akhirnya Rasulullah cerita lah. Sesungguhnya orang yang Badui yang sebelumnya yang menjual onta kepada kamu itu adalah malaikat Jibril, dan orang yang membeli onta kamu itu adalah malaikat Israfil. Begitu. Itu dikatakan Rasulullah. Dan kalau kita itu apa? Ini merupakan balasan dari Allah atas keyakinan daripada Fatimah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Pak Fatimah bisa memiliki keyakinan sebesar itu? Karena Fatimah memiliki keyakinan sebesar itu di dalam tafsir ini itu dikatakan karena apa? Karena Fatimah meyakini bahwa ketika kita menyedekahkan harta kita kepada orang miskin siapapun dia, sesungguhnya uang itu jatuhnya bukan ke orang miskin tapi jatuhnya ke tangan Allah. Dan ketika orang uang itu di tangan Allah lalu ke orang miskin, maka apa? Rezeki yang diterima orang miskin adalah rezeki yang datang dari Allah. Intinya apa? Enggak langsung seolah-olah misalnya nih, kayak misalnya saya ngasih jidat, bukan berarti kadang kita kan ngerasanya gue yang ngasih jidat, kan begitu. Saya ngasih jabrik, misalnya duit, kita kan ngerasanya gue yang ngasih jabrik, kan begitu. Tapi kalau Fatimah nggak begitu keyakinannya. Ketika sodako yang disodakokan kepada orang susah, maka rezeki yang Fatimah berikan itu jatuhnya bukan ke orang miskin tapi ke tangan Allah. Dan dari tangan Allah nanti Allah berikan kepada orang miskin. Sehingga apa? Enggak ada di istilahnya merasa dia udah memberi, enggak ada istilah kekhawatiran dia kepada Allah karena keyakinan dia sampai segitu. Dan keyakinan dia seperti keyakinan seorang petani terhadap tanah. Yang jadi pertanyaan, ada enggak kita memiliki keyakinan seperti itu? Kan itu kembali lagi jadi pertanyaan buat kita. Oh ya, kayaknya enggak sampai gitu. Dan sedikit lagi berbicara pengalaman ya Pak. Pernah saya dalam satu keadaan, dia juga pernah merasa bahwa saya ngasih kalau kita buat keperluan keperluan agama itu semakin saya kasih kok kayak cara hitung-hitungan duit saya itu makin dikit, kehidupan saya makin susah. Sampai saya bertanya, benar nggak sih ini ayat yang berhubungan dengan masalah infak bahwa Allah akan melipat gandakan apa yang kita udah tanam, ya kan? Sambil saya ragu, benar nggak? Nah, sebenarnya ketika Allah menunda pemberian tadi, sebenarnya tujuan Allah ingin memberikan keyakinan kepada kita. Apakah keyakinan kita bahwa yang melipat gandakan itu sedekah apa Allah?
Terkadang Pak, keyakinan kita bahwa yang melipat gandakan harta kita adalah sedekah kita, bukan Allah. Ya kan? Keyakinan kita bahwa yang melipat gandakan yang menjadikan kita kaya itu adalah sedekah kita, bukan Allah. Yang pada akhirnya Pak, sedekah dijadikan pesugihan. Yang jadi apa? Kalau mau kaya sedekah, kalau mau kaya bagi-bagi orang susah, kan gitu. Sampai seperti itu, padahal bukan begitu keyakinan yang kita perlu yakini. Kalau kita kaya yang menjadikan kita kaya bukan sedekah kita, bukan infak kita, bukan pemberian kita terhadap susah, tapi yang menjadikan kita kaya adalah Allah. Sehingga apa? Sehingga nggak ada istilahnya kita menjadikan sedekah ini adalah pesugihan. Yang pada akhirnya dulu sempat tuh ada ustaz sedekah yang dia pengen orang kaya, lu mau kaya sini sedekah, mau kaya sini sedekah. Nah akhirnya ujung-ujung dia kesandung kasus di mana Bapak? Di mana ada orang yang nyumbangin, dijanjiin bakal dilipat ganda, balik ganda nggak tahu nggak datang itu. Sampai ada si ustaz malah dituntut balik. Dan sekarang malah apa? Dia nggak banyak lagi berbicara tentang sedekah. Ya karena apa? Karena sebelumnya memang satu kekeliruan yang menjadikan sedekah yang bakal melipat gandakan, sedekah yang bakal menjadikan kita kaya, padahal bukan. Padahal adalah Allah yang akan menjadikan kita kaya, bukan sedekah. Dan ini perlu keyakinan yang perlu kita yakini yang sebenarnya. Dan juga di kelanjutan ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di kelanjutan ayat selanjutnya itu alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah summa yutbi'una ma anfaqu manna wala adza, dan dia tidak mengikuti pemberian tadi, yaitu dengan apa? Dengan cercaan dan juga menyakiti perasaan. Lahum, bagi mereka ajruhum inda rabbihim, itu balasan di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan Allah tidak tidak takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka juga nggak akan sedih. Nah, ini merupakan Pak, Allah bukan cuma memerintahkan kita sedekah ya Pak, bukan cuma memerintahkan kita infak. Allah juga mengajarkan kepada kita adab ketika kita bersedekah, adab ketika kita berinfak. Kalau berinfak fisabilillah artinya apa? Ini kan bahasanya umum, segala keperluan begitu, misalnya keperluan masjid itu fisabilillah maksudnya. Untuk pengajian juga fisabilillah, memberikan orang susah juga fisabilillah. Nah, selain ini Allah ajarkan kepada kita tentang sedekah, Allah ajarkan juga adab. Kalau misalnya kita ngasih, jangan suka gerutu di hadapan orang, ya lo gue kasih, kamu besok-besok gue jangan kali-kali ya, kerja, enggak kerja orang susah, gitu misalnya, di sini begitu. Jadi jangan sampai kalau mau ngasih aja kagak, nggak usah pakai ngomong yang kagak. Begitu juga wala adza, jangan juga kita menggunjing, menyakiti perasaan orang. Misalnya kita udah kasih nih, misalnya saya ngasih jabrik udah nih, nggak taunya besok saya omongin ke orang, jabrik mah bener-bener dah, gue udah kasih tuh, ketemu gue mau buru-buru nanya misalnya, akhirnya nyinggung perasaan dia. Dengan jangan ada bahasanya menyinggung perasaan orang, menyakiti perasaan orang. Kalau mau ngasih, kalau enggak ya udah, gitu. Jangan sampai ada menyinggung perasaan orang, dan itu merupakan salah satu adab yang Allah kasih kepada kita. Makanya dan juga selanjutnya wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan apa? Dan enggak akan ada rasa takut bagi hati kita, dan juga enggak akan ada rasa sedih. Seperti persis Pak, seperti enggak ada perasaan takut di hati Fatimah, enggak ada perasaan sedih di hati Fatimah. Ketika apa? Ketika suaminya ternyata membelanjakan harta yang sebenarnya dia sangat membutuhkan, padahal dia butuh. Tapi apa Fatimah sedih? Enggak. Tapi apakah Fatimah takut? Kagak. Kenapa Pak? Karena ketika dia memberikan adalah lillahi ta'ala, enggak ada perasaan karena pengen dihormati, enggak ada perasaan karena pengen dilipat gandakan atau dan sebagainya. Karena dia berpikir apa? Berpikir bahwa harta yang diberikan, sedekah yang diberikan, itu jatuhnya ke tangan Allah, bukan ke tangan orang susah, orang yang kita berikan. Kalau itu jatuhnya ke tangan Allah, maka apa? Kita udah nggak perlu khawatir. Allah ini maha luas, Allah ini maha bijaksana, Allah maha kuasa. Ketika udah kita kasih dan itu di tangan Allah, Allah akan tahu apa yang mesti Allah berikan kepada kita.
Allah nggak mungkin mencelakai kita, Allah nggak mungkin mendolimi kita. Terlebih kita termasuk orang yang apa? Orang yang telah memberikan, merelakan harta kita di jalan Allah. Dan itulah keyakinan yang perlu kita tanam. Ya Pak ya, sekali lagi, mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bisa menambah sifat kedermawanan kita, bisa mengikis sifat kepikiran kita. Karena apa Pak? Karena di sini sudah jelas Pak, Allah gambarkan bahwa kalau misalnya kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Pak, itu seperti seorang petani yang menanam satu benih. Yang dari benih tadi melahirkan 7 batang, dan dari tiap batang itu melahirkan 100 benih. Artinya Pak, banyak. Nggak mungkin nggak akan Allah bakal jadi kita rugi, nggak mungkin Allah bakal jadi kita susah. Cuman semua kembali kepada keimanan kita masing-masing. Berapa besar kita yakin, ya kan? Tinggal Bapak dah. Kalau ini mah Al-Quran kan cuma menyampaikan. Dan tujuan daripada Allah menyampaikan ini kan apa? Supaya mengikis kita punya kepikiran. Gitu Pak. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Insya Allah nanti akan sedikit dijelaskan oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendengarkan penjelasan 2 ayat dari kelanjutan surat Al-Baqarah, yaitu ayat 261 dan 262 mengenai ajakan bisnis. Nah, ini kan kita ini, saya akan mencoba mengemas dengan keadaan kita, dimana keadaan kita itu kalau ada yang ngajak bisnis kira-kira bagaimana Pak? Seneng kan begitu ya? Ya, jadi modelnya kayak begitu. Cuman sebelum masuk dalam masalah ajakan bisnis, saya akan memberikan dulu kata kunci supaya tepat. Jadi tadi Syekh Sa'rawi Muta'ali menggambarkan tentang harta. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa seluruh harta yang ada di muka bumi itu lillah. Jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jadi kata kunci dulu. Jadi milik Allah, kemudian Allah itu menitipkan kepada orang-orang, kepada individu-individu melalui pergerakan. Jadi melalui ikhtiar, melalui usaha, jalannya bisa berbeda-beda. Ada yang dengan jual beli, ada yang dengan bekerja, pokoknya jalannya macam-macam. Nah, sehingga ketika kita ini memiliki harta, berarti kita harus meyakini harta yang kita miliki itu berarti milik Allah yang dititipkan kepada kita lewat usaha kita. Jadi disebut di awal itu Pak, milik Allah dulu ya. Supaya apa? Supaya mantap gitu. Jadi jangan sampai karena harta, Allah titipkan harta, ada rasa kita yang memiliki. Jadi Allah dulu diduluin, jadi milik Allah dititipkan kepada kita lewat usaha kita. Kan begitu ininya. Nah, dalam ayat ini Allah mengajak bisnis kepada orang-orang yang dititipkan dengan harta tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala kan, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Nah, ini dalam infak itu kata kuncinya fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi kalau di luar jalan Allah itu nggak termasuk. Bagaimana yang dijual di luar jalan Allah itu? Macam-macam Pak. Terkadang kelihatannya di jalan Allah, padahal jalan hawa nafsu gitu. Contoh, saya kasih contoh. Misalnya kita ada keperluan pembangunan masjid, kita keluarkan harta untuk masjid itu. Tujuannya apa? Supaya kita dianggap dermawan, supaya kita dianggap
orang kaya misalnya. Nah ini bukan fisabilillah Pak, tapi itu jalan hawa nafsu. Jadi yang Allah kasih gambaran di ayat ini fisabilillah, di jalan Allah. Jadi murni kita ngejalanin perintah Allah. Kalau kata contoh yang disampaikan tadi oleh Ustadz Iril dengan kisah Siti siapa tadi? Aisyah ya? Siti Fatimah. Jadi supaya harta ini jatuhnya itu di mana? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbisnisnya itu dengan Allah, bukan dengan yang lain. Nah, perumpamaannya seperti apa ini? Jadi perumpamaan itu yang Allah berikan ini sangat luar biasa, Pak. Yang namanya perumpamaan, Pak, ini kan Allah bilangnya masalun, perumpamaan. Jadi yang sebenarnya kalau perumpamaan seperti ini, maka yang sebenarnya itu lebih dahsyat, Pak. Misalnya orang mengumpamakan luasnya lautan seperti apa gitu perumpamaan. Padahal lautannya sebenarnya itu lebih dahsyat daripada perumpamaannya. Jadi yang Allah gambarkan di ayat ini perumpamaannya, padahal sebenarnya itu lebih dahsyat. Nah, perumpamaannya itu seperti apa? Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji benih, di mana benih ini akan menumbuhkan 7 pohon. Nah, pohon ini satunya melahirkan 100 biji. Berarti berapa tuh? Jadi 700. Bahkan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Artinya begini, Pak. Kalau kita menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu hasilnya itu akan menjadikan ratusan kebaikan buat kita di sisi Allah. Jadi yang namanya kebaikan di sisi Allah ini kan Allah nggak menyebutkan kalau lu menginfakkan harta nanti lu bakal begini bakal kan enggak. Cuman Allah perumpamakan 100 biji satu biji menjadi 7 pohon, satu pohon melahirkan 100 biji. Lah bijinya satu biji dari 100 ini kan 700 melahirkan lagi. Artinya apa? Artinya kalau orang itu menginfakkan harta di jalan Allah nih ya, bukan di jalan hawa nafsu kita, di jalan Allah, maka akan melahirkan ratusan bahkan ribuan jutaan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah janjikan ini di sini bukan kalau lu sedekah misalnya di jalan Allah 1 juta, ntar lu bakal dapat 100 juta, nggak begitu kan? Cuman Allah perumpamakan. Artinya apa? Yang dijanjikan oleh Allah itu kebaikan di sisi Allah. Yang namanya kebaikan itu kan macam-macam. Bisa aja dengan sedekah, dengan berinfak misalnya. Yang tadinya kita malas ngaji jadi semangat. Yang tadinya malas ke masjid jadi senang ke masjid. Ya kan? Tadinya punya anak kalau dibilangin misalnya badar jadi, itu kan kebaikan-kebaikan. Dan yang ditawarkan oleh Allah itu ratusan, bahkan jutaan kebaikan. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat ini, kita bisa lebih menata perekonomian kita ini, supaya kita lebih pandai berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebaikan menjelang tua kita, Pak. Biasanya kalau udah tua, kayak saya nih yang umur kan ini udah menjelang 45 ya. Ini tidur sebentar aja salah bantal kan leher udah berasa itu. Jadi masalah-masalah dalam kehidupan itu akan semakin banyak gitu. Ya mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah tawarkan melalui infak ini, kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan menjelang tua.
ketika sakit kita lebih sabar kan, nggak rewel, nggak ngedumel kan, bisa aja kan. Nggak sedikit orang sakit udah rewel aja gitu, udah kata bininya ini udah sakit-sakitan, nggak bisa nyari duit, udah rewel kata. Kan itu masalah kalau begitu. Nah mudah-mudahan dengan kita menjalankan bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan tawaran yang Allah tawarkan, yang Allah perumpamakan dalam ayat ini, sehingga kita bisa lebih menikmati fasilitas sekedar harta yang dititipkan sekarang. Artinya kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan melalui harta yang Allah titipkan sekarang. Dan mudah-mudahan kita dengan mengaji atau mempelajari ayat ini, kita bisa lebih dapat gitu ketika bersedekah atau menginfakkan harta itu, ini etikanya dipakai. Yang tadi Ustadz Iril dalam ayat selanjutnya sudah dijelaskan, ada adab, ada etika. Kalau orang menjalankan berinfak di jalan Allah, pasti Pak etikanya pasti dapat. Tapi kalau enggak di jalan Allah, itu etikanya hilang biasanya. Kalau sedekah misalnya sama orang, ketika orang itu jelodor sama kita merasa gimana gitu. Tapi kalau kita di jalan Allah ya biasa aja. Karena apa? Karena hakikatnya kan kita ngasih harta itu bukan sama lu. Gua ngeluarin harta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua berbisnis dengan Allah bukan dengan lu gitu kan, begitu bahasanya. Nah maksud saya supaya hal-hal seperti itu bisa didapat, tawaran bisnis yang Allah tawarkan melalui ayat ini kita tertarik dan kita bisa menjalankannya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi harta, diberkahi ilmu, diberkahi pemahaman, sehingga apa yang Allah berikan saat ini menjadi kebaikan-kebaikan kita untuk menjelang kepulangan kita, menjadi bekal pulang kampung kita, sehingga kita nanti kalau pulang kampung itu Pak, kalau bekalnya banyak kan enak. Kayak saya pulang kampung cuman ke Tasik, duit banyak, misalnya di saku, di ATM ada, mobil ada, ya kan, itu udah enak banget Pak. Ya gambaran pulang ke akhirat juga begitu. Jadi mudah-mudahan kita pulang itu ke akhirat jadi orang tajir kan gitu ya. Amin ya. Amin. Jadi jangan sampai kita pulang udah miskin lagi, disono ngerepotin orang, ya kan? Lah udah masalah itu. Mudah-mudahan kita bisa pulang kampung, bukan pulang kampung cuman ke kampung halaman, tapi pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tajir, dalam keadaan naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditilkannya wa bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min adh-dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi. Hassin akhlaqana bil hilmi sahhil lana abwaaba fadlika fansur 'alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.